Pemalsuan ini sejak dari wali kota. Memang ada undang-undang yang sudah dirancang dan berlaku nanti tahun 2026, ya, yaitu tentang KUHP, bahwa nggak punya ijazah pun nggak apa-apa. Jadi sanksinya nggak ada pidananya, yang baru nanti, tapi berlaku 2026. Nah, jadi mulai dari 1 Oktober kita minta polisi tangkap Jokowi. Kalau dia tahu akibatnya seperti ini, bisa aja pelantikan digagal. Jadi dugaan kita, pemalsuan ini sejak dari wali kota. Atau sebelum, iya dong. Karena kan waktu mau jadi wali kota kan mesti nunjukin ijazah juga. Minimal SMA yang sederajat. Itu perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 169. Jadi saya nggak asal omdo, ada dalilnya. Itu pasal ayatnya panjang tuh, ada A, B, C, D, E, F, G, I, kalau nggak salah sampai Q tuh. Yang A itu pemimpin harus bertakwa. Itu satu, nomor A tuh. Nah, yang itu aja udah jadi persoalan tuh. Tapi banyak orang yang bertakwa kepada Jokowi, ya, tidak kepada Allah. Apa buktinya pada takut sama Jokowi? Ya, bukan kita sok berani, enggak lah. Kalau Jokowinya benar presiden kita takut, tunduk. Kalau benar, kalau nggak benar masa tunduk kepada ketidakbenaran. Nah, itu musyrik, gitu ya. Nah, jadi awal dan akhir Allah Maha tahu. Nah, akhirnya kayak apa tadi pertanyaan Adinda? Arif Nugroho, ya saya nggak tahu, yang mau tahu Allah. Yang saya tahu, saya tetap berproses memperjuangkannya sampai menjadi fakta hukum yang terang benderang. Begitu bahasa KUHP soalnya. Jadi penyidikan intinya adalah untuk mengungkap satu peristiwa hingga terang benderang dan menentukan siapa tersangkanya. Itu rumusan penyidikan. Ada dalam KUHP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin terangkan event-eventnya itu. Sekarang ini event saya yang ketiga. Karena yang pertama, tahun 2021 akhir, saya bikin gugatan atas dasar surat kuasa dari Bambang Tri dan Gus Nur. Ketika mereka mempodcastkan satu peristiwa yang menurut penelitian dari Bambang Tri jadi bukunya Jakarta Undercover 2 ya. Dia yang pertama juga udah diadili itu. Undercover pertama itu tentang jati diri Jokowi yang dugaannya ada unsur PKI-nya. Kemudian yang undercover kedua ini tentang khusus ijazah palsu. Gitu. Itu supaya jelas masyarakat. Muslim punya tuh buku itu, saya tahu karena malah dokumen aslinya. Aslinya gitu tuh. Nah, oleh karena itu, event yang pertama gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ketika berlangsung pengadilan, baru sidang pertama, Bambang Tri dan Gus Nur hadir dan segala macam lah, karena pertama kan perdana itu. Tapi yang kemudiannya, kedua ketiganya itu enggak bisa hadir karena ditangkap. Nah, saya waktu itu kecewa betul dengan keadaan itu. Tapi saya menerungkan apa hikmahnya Allah gitu. Kan takdir tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Nah, izin Allah terjadi, dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Menurut peristiwa hukum itu berubah. Statusnya tadi hukum perdata berpindah menjadi hukum pidana. Karena udah ada tindak pidana yang diduga oleh polisi. Bahwa ini berita hoak yang bikin onar. Pasalnya 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, jelas itu tuduhannya. Itulah yang dituduhkan oleh jaksa, ya, sebelumnya oleh polisi tentunya. Ya.
yang menariknya itu hari itu dipanggil sebagai saksi, hari itu juga langsung jadi tersangka. Itu luar biasa itu. Zolimnya luar Zolim itu nggak ada orang. Mestinya kan diperiksa dulu sebagai saksi, itu normal. Jadi sehari doang. Iya. Jadi bisa juga itu pesanan. Itu juga berupa tentang pesanan. Bisa jadi. Langsung lagi Mabes Polri. Iya. Kok bisa? Nah, dari segi hukum acara ini masalah serius. Kenapa? TKP di Malang, Jawa Timur. Kemudian ditangkapnya di Jakarta. Karena Mabes yang nangkep kan? Ketika mereka sedang ke Jakarta. Karena tadi gugat yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi diadilinya di Solo. Ini luar biasa kalau orang yang nggak ngerti hukum itu biasa. Ini kasus saya serius ini. Alasannya apa ya Bang waktu itu Bang? Alasannya menurut pengetahuan saya, hakim mempertimbangkan katanya banyak saksi dari Solo. Memang peluang itu ada. Namun ada prosedur, apa pemberitahuan dong. Jangan ujuk-ujuk pindahin sidang aja. Gimana logikanya? Harus ada pemberitahuan. Nah, di situ kekeliruannya. Makanya PN Solo saya gugat juga. Solo gugat PN Solo, ketuanya ya. KPU saya gugat. Menteri Keuangan saya gugat. Karena dia Jokowi ini pasal 1365 itu berlaku kepada dirinya. Bunyi pasal 1365 Undang-Undang Perdata menyatakan tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dia harus mengganti rugi kerugian yang diderita. Jadi hukum mengatakan begitu. Perbuatan melawan hukumnya apa? Dugaan ijazah palsu. Kerugiannya apa? Banyak sekali. Yang dirugikan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Apa dirugikannya? Pajak, utang, dan segala manuver dia. Waktu wali kota gubernur kita nggak hitung lah. 2 kali periode presiden. Ini kan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ya, janji-janjinya bohong dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya dia tidak layak jadi presiden. Karena tidak memenuhi syarat sebagai pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nggak sesuai. Karena nggak bisa nunjukin ijazah aslinya yang SMA. Jadi yang kita persoalkan sidang di Solo itu bukan yang universitas. Ini banyak orang keliru nih. Bukan yang UGM ya Bang? Bukan, UGM belum kita sentuh. UGM di sini, di kosan. Ya. Baru kita sentuh gugatan kita yang ketiga. Yang sekarang berlangsung sedang banding gitu loh. Ya. Ini kan lagi saya bicara gugatan, bukan gugatan, tuntutan pidana yang di Solo. Jadi peristiwa event kedua gitu loh menurut saya. Ya. Paham ya? Paham. Nah, dari event yang kedua ini ditemukanlah secara fakta hukum. Saksi 30 orang. 3 dari kami, yaitu 1 Profesor Aceng, ahli bahasa atau linguistik forensik dari UPI, Universitas Pendidikan Nasional ya. Indonesia di Bandung, dulu IKIP, ya, dia profesor. Nah, menariknya pihak sana datengin saksi ahli anak buahnya Profesor Aceh. Itu aduh luar biasa. Para pemuja blow on demokrasi ini kelihatan betul gitu. Ya. Bagaimana anak muridnya ngelawan profesor ya nggak? Dalam kesaksian ilmu hukum lagi tumbang lah. Yang kedua, doktor ahli pidana Muhammad Taufik dari UNS Solo. Sengaja. Dia ahli, jago betul hukum pidananya. Nah, yang ketiga yang everybody tahu, Rocky Gerung, RG.
Itu sahabat saya udah dari 40 tahun tahu, bukan baru saya kenal kemarin. Lu belum pada jadi aktivis masih pakai celana pendek lu. Ya. Saya udah bersahabat dengan Rocky Gerung, boleh kalau bukan saya ngaku-ngaku. Ngapain ngaku? Saya jadi saksi. Nah, itu. Alhamdulillah. 40 tahun lebih saya udah bersahabat dengan dia. Sehingga ketika kita minta dia sangat bersedia. Ya. Padahal sekelas Rocky kan paling susah dipanggil dia tuh. Ya. Nah, oleh karena itu nggak diragukan ilmu filsafatnya. Karena saya lawannya ada juga ahli dari sana, tapi ya nggak kelas masa lawan Rocky, ada yang bisa. Nah, itu contoh. Nah, dari mereka 27 orang dibagi 5 ahli, ada ahli sosiologi, ahli pidana, ahli juga bahasa tadi yang anak buahnya Profesor Aceng, ya. Saya lupa namanya siapa itu. Kemudian ahli ideologi atau apalah, saya nggak, ada ahli agama. Iya. Kiai, ingat ya, ada ahli agama itu. Kiai siapa sih juga lupa tuh. Ya kita debat biar kiai juga kalau nggak bener kan. Lihat aja podcast saya yang masa lalu tuh, udah 2 tahun lalu. Kemudian 22 orang saksi fakta. Siapa itu? Kepala sekolah SD, SMP, SMA. Siapa itu? Wakil ketua OSIS. Siapa itu? Teman sekelas. Siapa itu? Teman sebangku. Wah, lengkap kita. Yang datengin jaksa. Kalau kita mana bisa, bos, ongkos ini gimana? Nah, itulah blessing dari Allah. Kalau kita tetap kekeh dulu mempertahankan, walaupun Bambang cerita ya belon. Adis itu saya ingat tuh Yusril ngenyek kita tuh. Bang Egi katanya, bukannya nggak manggil Bang, dia senior saya. Itu kau yang mulai, kau yang akhiri gitu. Dia nggak ngerti strategi attack. Ini strategi attack saya, lawan lagi, tapi nanti mundur dulu. Ibarat busur panah tuh, untuk supaya kenceng, Pak, ditarik dulu ke belakang, bos. Kalau cuma segini ya nggak, cuma paling instruksi itu. Waduh, kalau ditarik ke belakang, insya Allah, daya panahnya luar biasa, bos. Nah, terbukti sekarang. Sampai dengan saat ini. Sampai saat ini belum juga kita dikalahkan. Nah, Itu yang menarik. padahal kan siapa nggak kenal Jokowi? Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Saya tetap hormat. Nggak boleh gara-gara kita gitu kita nggak hormat. Salah. Tetap hormat, bos. Karena dia presiden kita juga. Bukan presiden para buzzer aja, bukan. Itu presiden kita juga. Tapi ketika dia ada pelanggaran hukum yang serius, disediakan oleh pasal 7A UUD 45 dengan limitasi perbuatan tercela, memalsukan ijazah itu masuk kategori perbuatan tercela, boleh diimpeach mestinya. Tapi tak satu pun anggota MPR, DPR, DPD berani mempersoalkan ijazah juga nggak ada, satu pun nggak ada. Heran saya. Padahal digaji sama rakyat mereka itu, lewat pajak rakyat. Giliran rakyat menggugat, saya kan mewakili rakyat yang tertindas tuh Bambang Tri sama Gus Nur. Sekarang gugatan saya yang di pengadilan negeri yang Jakarta Pusat yang ketiga, ini salah satu prinsipalnya di samping Bambang Tri. Jadi ada Muslim Arbi, ada Taufik Bahudin dari UI Watch, ya, ada Hatta Taliwang, mantan anggota DPR loh dia, dari PAN. Hatta Taliwang, bukan ece-ece itu. Kemudian Rijal Padilla, ahli dalam konteks dia sebagai lulusan Unpad, sarjana hukum juga, tapi dia lebih, saya lihat, pengamat politik yang mengkritisi pemerintahan Jokowi. Kemudian Bambang Tri sendiri. Jadi 5 orang menggugat di pengadilan Jakarta Pusat. Nah, terjadi perdebatan serius dengan hakim. Apa perdebatannya? Antara status Jokowi presiden dan Jokowi pribadi. Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan tuh, Bang. Enggak, 4 bulan dulu. Itu mempersoalkan status Jokowi presiden. Nggak ketemu berapa kali karena Jokowi nggak mau bikin surat kuasa.
Yang dia buat bahkan SK, meng-SK-kan Jaksa Agung dan Seknek Bisa saja. untuk mewakilinya. Nah, Jaksa Agung dan Seknek mewakilinya lagi kepada bawahan-bawahannya yang menurut saya menghina kita, nggak kelas lah. Bukan kita sombong, kita kan kelasnya advokat. Harus setara dong mestinya. Penegak hukum kita ini. Di samping jaksa, polisi, hakim, yang keempat advokat. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 5, Jungto pasal 16. Jelas kita. Nggak boleh digugat, nggak boleh dipidana, dituntut ketika membela klien. Kalau saya lagi bela kliennya ditangkap, melanggar undang-undang banget itu. Ya. Nah, juga kesetaraan sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat. Nah, poin pentingnya dalam tadi perseteruan itu selama 4 bulan, tiba-tiba udah hakim yang kedua nih, karena yang hakim pertama sudah kita ganti. Ya. Jangan lupa everybody. Dia kabur. Ya, ada buktinya semua itu. Dia kabur itu. Kabur hakimnya tanpa menutup sidang tuh kayak apa, enggak ditinggalin aja sama hakim, 3 hakim tuh. Saya dengar sekarang udah dipindahin, kan ada yang ke Lampung, ada yang mati. Ya Allah, ya Allah, pertolongan Allah itu. Siapa yang bisa ngerakin gitu? Biasanya hakim yang ngusir pengunjung sidang. Ini kita yang bisa ngusir dia secara hukum. Bukan arogansi, bukan premanisme. Dia sendiri atas kuasa Allah. Artinya bergetar ketika saya bilang ancaman azab Allah. Karena dia kan memutus nanti atas demi nama Tuhan. Masa mutus demi nama Tuhan terus keliru? Disikat habis nanti oleh Allah dan dunianya oleh rakyat. Bisa aja. Nah, tinggal waktu aja itu kan. Nah, dia milih kabur. Mungkin dimarah-marahin sama atasannya, itu urusan dia lah. Digantilah hakim, pengganti, proses lagi dari awal, coba. Capek lagi kita, tapi gak lebih dari sebulan. Jadi total 5 bulan. Kenapa? Karena hakim ini justru ngusulin. Ingat gak antum? Apa usul dia? Begini aja para penggugat, kalau Jokowi sebagai presiden, dia kewenangannya dibuktikan SK segala macamnya, mengutus Jaksa Agung dan Menseknek, sehingga sampai ke apapun kita nggak selesai. Oke, tawaran gagasannya gimana yang mulia? Nah, dia yang bikin sendiri. Bagaimana kalau Jokowi digugat secara pribadi? Oh, ini terobosan bagus saya bilang nih. Karena logika saya langsung jalan. Mau pribadi atau presiden, kan orang nggak bisa bilang presidennya bukan Jokowi. Iya dong. Nah, di sini kita juga berdebat. Tim lawyer, sudah pertentangan ini saya putuskan karena saya ketuanya. Bisa kita rubah gugatan itu. Kita rubahlah menjadi Jokowi pribadi. Karena kalaupun dia pribadi kita gugat, terbukti, ya dia siapa Jokowi itu? Presiden. Emang siapa Jokowi? Kan presiden kita semuanya. Itu. Jadi disitulah sampai hari ini sudah tadi 5 bulan berlalu, sampai sekarang tambah 3 bulan ya dari putusan yang dulu, berarti sudah 8 bulan ya kita menunggu putusannya itu dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang gitu loh. Nah, kalau menyatakan tidak berwenang kan harusnya dari awal, kan ada mediasi, ya, ada panggil para pihak. Karena yang saya gugat kan 10, panggil semua itu ada. Kok nggak ketemu aja yang tadi problemnya itu presiden atau pribadi. Nah, setelah kita bikin pribadi, Jokowi baru mau bikin surat kuasa, tanda tangan basah. Dia tunjuk Otto Hasibuan, sahabat saya. Dia ketua Pradi, saya wakil presiden KAI dulu. Sekarang saya ketua Dewan Pembina Pradmi, Persatuan Advokat Muslim Indonesia. Jadi fokus Pradmi. Ya, Profesor Dr. Suhendar yang jadi presiden. Saya ketua Dewan Pembina. Gitu loh. Ini lebih tinggi dari Otto. Kalau konteksnya struktur soal advokat. Nah, dengan demikian, saudara-saudara,
Di situ yang menarik, Otto menantang bahwa dia punya ijazah asli. Semua dengar kan? Dengar, Bang. Tapi ketika saya kejar, buktikan aja lah tuh. Ente sama-sama lawyer mah kita. Oleh karena itu tolong Pak Otto, sampai sekarang Anda belum buktikan ijazah asli Jokowi. Sampai di situlah. Sekarang saya minta prinsipal apa yang penting dulu disampaikan. Iya, betul. Ya. Langsung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Para pemirsa yang budiman, tadi panjang lebar Ketua TPUA Profesor Egy Sujana sudah secara kronologis ya kan mendudukan persoalan ijazah palsu. Kronologis dan sistematis. Sistematis dan Objektif. objektif dan memperlihatkan apa posisi yang sebenarnya ijazah palsu itu. Nah, saya sebagai prinsipal ini bukan menduga lagi, tetapi memastikan. Tapi kalau UGM kenapa meyakini? Nah, kalau meyakini itu kan iman, wilayah iman. Ya, kalau memastikan tuh ini saya pastikan bahwa ini Hasil adalah penelitian. itu dia. Kenapa saya pastikan? Kepastian yang saya ambil dan saya angkat pada hari ini adalah bahwa dari rangkaian peristiwa mulai gugatan pertama 2021, lalu kemudian Bambang Tri dan Dugus Nur ditangkap 2021 ya, 2022 sidang di Solo, kemudian 2023 sidang di PN Pusat. Itu semakin memperjelas Sampai sekarang. sampai hari ini bahwa itu pasti tidak punya jasa. Kalau punya Sudah nongol barang itu. sudah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan. Otto kan ditantang tuh, bahkan kita melaporin Otto ke kan sebagai pemberi keterangan palsu. Nah, 7 tahun loh sanksinya. 7 tahun. Nah, jadi Tapi saya masih bersahabat, saya tunda-tunda. ya tunda dulu ya kan. Tapi kalau memang ternyata begitu Jokowi lengser dan ini bisa buka celah, kita laporkan ke polisi. Kalau sekarang ini kita tahu lah polisi ini siapa yang punya barang ini, itu loh ya kan. Tapi kalau nanti Prabowo mengikuti legasi Jokowi gimana? Ya berarti dia musuh rakyat. Musuh rakyat yaitu barang. Maka diharapkan Prabowo janganlah demikian. Ya, jadi Prabowo harus ikuti rakyat, jangan ikuti Jokowi dan anak cucunya. Anak cucunya. Sudah sekalian, jadi itu tadi. Statement saya pertama sebagai prinsipal, semakin meyakini dan bukan meyakini, memastikan. Memastikan, iya. Kayak saya kan bukan UGM, saya kan ITB, ya kan. Jadi ITB itu bicara pasti. Saya sama saya itu orang 2 bukan 10. Nah, barang itu. Apalagi itu jurusan matematik. Matematik tahu itu, masa satu dengan 10 itu enggak jelas itu, kecuali pakai sistem algoritma. Jadi saudara sekalian, pertanyaan tadi menarik tentang ini bahwa jadi kita tidak akan berhenti berjuang terus, ya kan? Karena ujung dari kebohongan, kepalsuan dan menurut saya ini adalah musibah besar. Musibah besar hukum. Jadi ini membuat orang-orang yang punya ijazah dan sekolah cari ijazah itu ragu. Loh, nggak punya ijazah sebagai presiden, terus ngapain kita sekolah? Ngapain kita gelar panjang-panjang gitu loh, ini dia. Orang sekolah pakai dapat ijazah. Padahal orang sekolah itu cari gitu selembar kertas itu. Ini nggak punya lembar nggak jasa bisa jadi presiden. Bagaimana tuh? Ini menurut saya adalah salah satu 7 keajaiban dunia. 8. Jadi 8 ya? 8 keajaibannya. Oh ijazahnya palsu jadi ya presiden. Nah kita yang cari ijazah dapat asli, tapi nggak bisa jadi presiden. Ini barangnya. Firaun aja yang berkuasa nggak pernah. Tapi Firaun saya nggak berkuasa, ya, ngangkat dirinya Tuhan, tidak pernah punya jasa. Ada berita bahwa dia punya jasa palsu. Jadi menurut saya ini begini Bang Egy, sebagai ketua tim. Saya mendengar ini, saya minta keterangan tambahan. Ada upaya bagaimana supaya jasa palsu ini tidak jatuh pidana. Itu adalah bagaimana mereka membuat RUU tentang masalah ini. Tempoh hari saya dengar, itu perlu penjelasan juga itu. Sekali kalau ilmu hukum bicara. Ya. Nah, saya jadi lawyer sudah jalan 35 tahun. Ya. Jadi insya Allah udah paham lah. Ya, paham ya. Memang ada undang-undang yang sudah dirancang dan berlaku nanti tahun 2026, ya, yaitu tentang KUHP, bahwa nggak punya ijazah pun nggak apa-apa. Jadi sanksinya nggak ada pidananya, yang baru nanti, tapi berlaku 2026.
Kalau yang Tapi sekarang dia lupa. lupa itu. Itu yang paling penting. Lupa bahwa masih ada pasal 263 KUHP ya. KUHP KUHP. tentang pemalsuan Ya. dokumen, menyelipkan atau memasukkan Ya. satu Atau kalimat merekayasa. Dia kena di situ. Jadi berarti ini persoalannya. Jadi orang kan Allah Maha tahu mawakaru. Dugaan saya, kenapa Jadi dia terjawab aja. di EKN dia tidak bisa tidur? Dia udah tahu. Lupa ya. Dia tahu bahwa di EKN nggak bisa tidur itu bukan apa-apa, bukan Tim karena hukumnya panas, lupa, bukan. mungkin udah dimaki-maki itu. Ya, bukan karena panas IKN itu nggak bisa tidur. Menurut saya dia masuk penjara orang ini. Karena apa? Itu yang tadi kan berlaku 2026. Sedangkan yang ini kan masih berlaku yang dua pasal berapa? Masih berlaku. Masih berlaku. Nah, jadi ada siapa masuk penjara? Tanggal 21 Oktober udah nggak presiden. Nah, jadi mulai dari 1 Oktober kita minta polisi tangkap Jokowi. Jelas dong barang ini. Karena ini jelas ini. Saya bukan sedang bercanda ya. Serius ini. Jadi, karena itu ilmu hukum. Iya, hukum itu hitam putih. Tidak ada dasar kebencian. Nah, tidak ada kebencian, bukan karena saya nggak dikasih duit atau kasih jabatan atau kasih apa, bukan. Karena ini persoalannya kita bela orang-orang, dan yang paling blow on lagi, yang para profesor, dokter di mana-mana punya jasa, diam itu loh, itu dia blow on lagi. Blow on. Makanya saya bilang itu para blow on, pemuja demokrasi. Nah, itu dia, itu. Nah, jadi itu Mas Arief ya kan. Jadi sekali lagi bahwa persoalan ijazah ini menunjukkan bahwa ini bangsa blow on. Kalau kita bangsa pintar, ini semenjak diangkat sudah jatuh ini Jokowi ini. Kita malu. Jangan nunggu tanggal 20. Jangan tunggu tanggal 20. Hari ini bila keluar melalui kita istana, Anda punya jasa palsu, Anda menipu negara. Keluar dari sana. Itu masalahnya. Makanya itu yang membuat dia resah di IKN. Oke? Artinya ini kan tadi disebutkan Prof. Eki bahwa sudah ada keterangan dari banding tidak berwenang. Ya. Nah, untuk menangkap Jokowi tanggal 21 Oktober ini akan ada gugatan baru atau gugatan yang kemarin sebenarnya masih berlaku atau seperti apa nanti? Masih berlaku Mekanismenya. Masih berlaku. Jadi begini, kalau nanti banding kita diputus juga sebagai putusan PN, Ya. kan kita masih ada kasasi. Oke. Jadi nggak selesai, masih terus, itu kurang lebih 3 bulan 4 bulan tuh. Oke. Kalau kasasi dikalahin lagi, kita kan mesti ada PK. Kalau PK dikalahin lagi barulah people power lah. Habis gimana gitu loh. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir tadi jelas apa yang disampaikan Profesor Eki Sujana. Yang penting kita ini jangan melanggar hukum. Ya. Betul. Bahwa sampai detik ini belum terbukti Pak Jokowi mempunyai ijazah yang asli. Salah. Gimana tuh? Konstruknya secara ilmu hukum sudah dipastikan palsu. Kan saya Sepanjang tadi dia belum buktikan yang asli. Jadi kalau Itu logika kena hukum. Undang-undang apa tadi, Pak? KUHP 265 ya. 263, 263, 264, 266 kena semua itu. Itu ancaman pidananya 12 tahun. 7. 7 tahun ya. 7 tahun. 6 atau 7 lah. 6. Mudah-mudahan saya nggak keliru 6 kalau nggak salah. Itu jelas itu Ya berlaku. Pak, yang penting udah lebih dari 5 tahun mesti ditangkap. Iya, tangkap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini menjadi kabar yang menarik untuk teman-teman simak. Nanti jelang detik-detik Pak Jokowi lengser dari jabatannya tanggal 20, kita akan lihat bagaimana advokat. Tapi gini, mesti diwaspadai, brother. Gimana tuh? Saya kan nalurin aktivis nih. Di samping kita profesor, tapi kan kita aktivis. Yes. Kalau dia tahu akibatnya seperti ini, bisa aja pelantikan digagali. Itu Mas, itu yang saya Nanti dituduh-tuduh kita lagi. Saya dekaskan sekarang. Saya sangat mendukung pelantikan Prabowo. Ya. Karena dia presiden harapan Apabila- rakyat apabila. yang masih kita harapkan. Ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada Prabowo, Ya. konsisten bela rakyat. Sebagaimana dia punya sabta marga, minimal marga yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, dan wajib 8 TNI-nya itu loh. 8 kewajiban TNI. Salah satunya harus menghormati peristiwa hukum ini.
Bahkan wanita pun harus dihormati. Gitu. Nggak boleh TNI sembarangan. Dia sekarang presiden setelah dilantik. Jadi kalau ada yang menggagalkan pelantikan Prabowo, pasti itu saya duga suruhan si fulan tadi. Gitu. Saya nggak nuduh ya. Makanya jangan sampai ada yang ganggu pelantikan Prabowo. Jangan diputer-puter kita lagi. Polisi intelijennya, TNI, jangan kita yang dituduh-tuduh. Kita ini on the track bicara kebenaran, kejujuran, keadilan. Bravo Indonesia, bravo Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah. Kasus ijazah palsu yang menimpa Presiden Jokowi memang terus akan dikejar oleh teman-teman TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yaitu Egy Sujana dan lawyer-lawyer lainnya. Perlu kita ketahui, Babang Tri yang menulis buku Jokowi Undercover 1 dan 2 sudah melakukan riset selama 3 tahun dari sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi pun tidak ada satupun saksi-saksi yang didatangkan, guru-gurunya, teman-temannya membawa ijazah asli milik Presiden Jokowi. Ini yang menjadi polemik. Tidak ada nampak ijazah asli milik Presiden Jokowi, namun keputusan vonis tetap berpihak untuk memenangkan Presiden Jokowi dan menghukum Gus Nur, pelaku dari mubahalah yang justru ingin memastikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Babang Tri ini salah, justru terkena delik. Babang Tri dan Gus Nur mendekam di rutan Surakarta. Pidana selama 3 tahun. Yang pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Babang Tri selama 10 tahun, namun vonis 5 tahun. Dan kemudian vonis ini dianulir oleh pengadilan tingkat tinggi, yaitu Jawa Tengah, Semarang, dan akhirnya bandingnya diterima, lalu hukuman menjadi 3 tahun. Dan anehnya, saksi-saksi ini yang menjadikan kita geram, jadikan bahan lelucon para pengunjung yang menyaksikan sidang kasus ijazah palsu ini. Nampaknya saksi-saksi terlihat seperti saksi yang disetting. Bahkan lampiran BAP yang terlampir di bawah saat di persidangan seperti sudah di copy paste oleh para penyidik. Sangat nampak kita yang menyimak dan menyaksikan saat itu. Berapa kali lawyer menanyakan kepada saksi tentang ijazah, tentang apa-apa yang menjadikan kuat Jokowi itu punya ijazah. Saksi pun seperti terlihat kebingungan dan menjawab asal, bahkan menjawab berdasarkan asumsi, bukan fakta apa yang dia ketahui. Padahal saksi itu harusnya menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui dan apa yang dia lihat. Bukan asumsi, mungkin, katanya, dan lain sebagainya yang tidak punya dasar kuat untuk dijadikan barang bukti untuk meringankan
Bambang Tri dan Gus Nur. Justru meringankan Presiden Jokowi yang jelas-jelas hingga saat ini tidak terlihat nampak ijazah asli. Bahkan hingga saat ini sidang dihentikan gugatannya dengan berbagai macam regulasi yang dia ubah untuk bagaimana Jokowi masih aman hingga saat ini dengan kasusnya ijazah palsu. Apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini sangatlah nyata, karena beliau pun yang datang setiap pekan di hari Selasa dari Jakarta ke Solo untuk menjadikan lawyer, di mana beliau membela mati-matian kepada para pengungkap kebenaran, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Harapannya Presiden Jokowi sebelum Oktober mengakhiri masa jabatannya bisa menunjukkan ijazah asli, bukan hanya asumsi-asumsi yang tanpa ada bukti. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.